Silakan menyiapkan dan menampilkan ya, PPT-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dalang Subakti dan teman-teman semua. Ya, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang makna dan sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir Soekarno-Hatta tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Terbentuknya Pancasila. Tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara sekutu. Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu. 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia dan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mai 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mai 1945 dan 1 Juni 1945 membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia Merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, rumusan-rumusan Pancasila yang pertama dari Muhammad Yamin, yaitu hasilnya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua dari Supomo, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Yang berikutnya Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, dua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya oleh panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andreas Maramis, yang keempat Wahid Hasim, yang kelima Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Abi Kusno Joko Sujoso, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Ahmad Subarjo, yang kesembilan Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila 1 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila berperan sebagai landasan atau dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan pengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia
termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kesimpulannya, jadi Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat preambule pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, silakan Anda yang mau bertanya, ya. Izin tanya Pak. Oh ya. Kan tadi dijelasin tuh Pak, piagam Ya. Jakarta yang pertama itu kan dirubah Pak. Iya, iya. Yang isinya yang pertama itu. Iya. Itu kenapa Pak bisa dirubah? Dan juga itu siapa yang menolak atau tidak menyetujui isi piagam pertama yang pertama Pak? Oh ya, isi masuknya yang piagam Jakarta yang di Iya, piagam Jakarta yang sila pertama itu ya? Iya Pak. Iya Pak, yang pertama itu. Oh ya. Yang Anda tanya? Itu siapa yang nggak setuju? Kemudian? Ya, siapa yang setuju dan mengapa gitu Pak? Mengapa dirubah? Iya. Oh. Saya Pak. Ya, silakan. Reni Anwar. Siapa namanya? Oh, Reni Anwar. Ya, silakan. Pak, gimana sih konsep negara menurut Pancasila? Oh, ya. Bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Ah, ya. Silakan. Saya Pak. Ya. Fasya Karenina. Oh, Fasya Karenina. Ya, silakan. Ada nggak sih Pak kendala-kendala yang terjadi setelah pembentukan Pancasila selain perubahan kandungan nilai di piagam charter yang tadi dijelaskan? Oh, apa kendala setelah ya? Setelah pembentukan Pancasila selain yang di piagam Jakarta tadi. Oh, setelah perubahan sila pertama gitu ya? Iya. Oh ya. Saya akan berikan penjelasan ya kepada Anda. Yang pertama itu sila pertama dari Pancasila itu dirubah ya. Jadi dia itu tahapannya itu kan ada ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda, mungkin ini lengkapnya kali di makalah teman Anda itu ya. Jadi tahapan itu awalnya kan ada usulan ya, usulan dari konsep lah namanya ya, konsep dari sila-sila Pancasila itu ya, tapi namanya itu bukan ini ya, bukan langsung dia itu tuntas dia. Jadi awalnya usulan-usulan dari 3 orang itu ya. Jadi yang pertama itu usulan dari itu tanggal 29 Mei ya. Coba ditampilkan coba itu yang ininya apa namanya? Ada nggak tadi Anda bikin yang Muhammad Yamin, Mr. Supomo, kemudian Soekarno. Itu slide keberapa itu? Ya, ini ya. Nah, jadi yang pertama rumusan-rumusan Pancasila. Bisa Anda lihat itu ya. Nah, jadi yang pertama kali itu yang menyampaikan itu Muhammad Yamin ya. Jadi pada tanggal 29 Mei ya. 29 Mei ya. 1945 itu usulan dari Muhammad Yamin.
Nah, kemudian tanggal 31 Mei itu usulan dari Supomo, ya. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad Yamin, Master Muhammad Yamin. Master itu sarjana hukum, ya. Jadi kalau dulu gelar sarjana hukum itu di zaman Belanda itu dulu itu MR, sama dengan Mister, ya, tuan atau bapak, ya, singkatannya. Jadi cuma Master and Recht, ya, Master and Recht, singkatannya M besar R kecil, jadi maunya itu dibedakan maunya, ya. Nah, jadi bukan tuan yang dimaksud banyak orang itu, ya, tapi Master and Recht, sarjana hukum itu, ya, Muhammad Yamin itu, ya. Begitu pula Master Supomo. Nah, Supomo ini juga sarjana hukum juga ini, ya. Nah, Master and Recht. Jadi dia sarjana hukum itu di era Belanda, ya. Nah, itu yang pengusul yang kedua. Baru pengusul yang ketiga, ya Soekarno, ya, insinyur dia, ya. Supomo ini belakangan, ya, beberapa tahun kemudian dia menapaki jenjang pendidikan, ya, akademik, ya. Jadi terakhir namanya itu beberapa tahun kemudian itu, ya, nggak lama. Jadi Profesor Dr. Master Supomo. Nah, ya, jadi dia ahli hukum lah, ya. Ini udah doktor, udah profesor, ya. Nah, jadi ini yang mengusulkan itu. Jadi kalau urut-urutannya, ini sudah ada runningnya 40 menit, ya. Nanti kan. Kalau dari segi urut-urutan, kalau nanti Anda lihat itu, siapa pengusul pertama itu Muhammad Yamin, ya. Baru yang kedua itu yang mengusul itu Supomo. Baru yang terakhir yang mengusulkan itu Soekarno. Jadi bukan Soekarno yang mengusulkan pertama, enggak. Apalagi Soekarno yang cuma mengusulkan. Nah, jadi ada 3 orang. Nah, usulan dari mereka ini beda-beda. Coba Anda lihat itu, ya. Usulannya kan beda-beda. Walaupun ada yang sama, ya. Nah, usulan yang dibuatnya itu beda-beda nih. Bisa Anda lihat, ya. Misalnya Muhammad Yamin, ya. Nah, urut-urutan daripada sila itu juga kan masih belum fix dia, kan. Nah, Pancasila, isi sila Pancasila itu, yang 5 sila itu yang sudah fix itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kapan itu fixnya itu? 18 Agustus 1945. Nah, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Lahirnya Pancasila itu, ya. Bukan 1 Juni 1945. Ya. Jadi baru-baru aja ini dibuat lahirnya Pancasila itu 1 Juni, ya. Nah, baru-baru aja itu. Ya, waktu saya dulu sekolah itu dulu, ya. Mulai dari SD sampai kuliah, itu lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus, ya. Nah, 1945, disitulah dia baru fix, baru tuntas, baru selesai. Kalau 1 Juni dia masih begini dia, ya. Isi Pancasila itu, ya. Tanggal 1 Juni masih bahan mentah, ya. Isi Pancasila itu. Nah, jadi salah sebenarnya itu, ya. 1 Juni itu lahirnya Pancasila kalau menurut saya, ya. Kalau dari pandangan Anda ini, waktu saya dulu yang saya bilang waktu mulai kecil sampai kuliah, lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus, ya. Ini tiba-tiba berubah dia. Nah, ya nggak tahulah entah kenapa berubah, ya. Nah, jadi yang ditanya oleh si Briano tadi, kenapa itu dirubah? Yang dirubah itu kan tahapannya itu tahapan pertama nih, ya. Baru nanti ada usulan-usulan lagi. Jadi bukan 3 orang ini juga yang memberikan usulan itu, enggak, ya. Jadi ada anggota PPKI, anggota BPUPKI sebelumnya, itu juga mengusul-usulkan itu, ya. Memberikan masukan, memberikan usulan dan lain-lain itu, ya. Nah,
Jadi senantiasa dia ada perubahan, ada revisi, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu nanti ada lagi usulan-usulan lagi tuh ya, usulan-usulan untuk menambah, ya, menambah sila pertama ini, ya. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Itu yang disebut dia dengan Piagam Jakarta itu, ya. Nah, itu kapan berubahnya itu? Kapan berubah yang dengan menambah sila pertama itu? Kapan dia dirubah? Ya, itu di detik-detik terakhir, ya, detik-detik terakhir. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu belum tuntas itu, ya, belum tuntas. Jadi kapan dirubahnya sila pertama itu tadi, ya, yang di delete dia itu kan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu, tepat jamnya itu saya nggak tahu juga, ya. Tapi pada tanggal 17 Agustus belum final itu, ya, belum final. Ya, finalnya itu kapan? 18 Agustus 1945. Jadi kalau ditanya misalnya kapan itu berubahnya itu sila pertama itu, yang pastinya saya bilang tanggal 14 Agustus. Disitulah dirubah itu, ya. Lalu kenapa dirubah? Kalau nanti Anda baca referensi itu kan ada dari apa namanya itu masyarakat Indonesia dari bagian timur, ya, menyatakan nggak setuju gitu, ya, nggak setuju dengan pencantuman, ya, pencantuman kalimat itu di sila pertama itu, nggak setuju gitu dari Indonesia bagian timur. Tahu Anda Indonesia bagian timur itu kan? Pokoknya waktu Indonesia Timur, ya, itu terutama termasuklah dia kalau dari ujung sana, ya, apa namanya itu, NTT, NTB, ya, termasuk Maluku, ya, dan lain-lain, ya, Indonesia bagian timur itu kira-kira begitulah, ya. Tidak setuju, termasuk Indonesia terus Bali, ya, Bali, Kalimantan, ya, Kalimantan, ya, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi, ya. Itu sampai terus ke arah timur sana. Walaupun memang ya belum tentu juga semua itu nggak setuju dia, belum tentu, ya. Tapi sebagian nggak menyetujui gitu, ya. Dicantumkan itu. Lalu kenapa dirubah itu tadi, ya. Jadi ada yang nggak setuju gitu, ya. Ada yang nggak setuju. Kira-kira intinya ada yang nggak setuju dari Indonesia bagian timur gitulah. Kemudian usulan tadi, ya, usulan tadi yang tidak setuju tadi dibahas lagi gitu, dibahas lagi. Maka pada tanggal 18 Agustus itu baru final. Jadi diapakan lagi, dibicarakan lagi gitu, ya, dibicarakan lagi. Jadi masa pengubahannya itu dalam waktu singkat itu, nggak lama itu. Ya, jadi pengubahan mendeletnya itu dalam waktu singkat itu, ya. Karena sampai tanggal 17 Agustus saja belum masih tertera itu, ya. 17 Agustus itu masih tertera isi sila pertama itu tadi yang masih mencantumkan apa namanya, menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluk ini. Sebenarnya begini juga itu, ya, ini analisis. Ini kan Anda udah mahasiswa ini kan. Analisisnya begini. Sebenarnya makna daripada menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu artinya sebenarnya itu bagi pemeluknya itu yang beragama Islam maksudnya itu, ya, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia maksudnya itu, ya. Jadi maksudnya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluknya itu artinya yang beragama Islam maksudnya itu. Jadi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang agama Islam, yang enggak agama Islam, yang enggak. Gitu. Seperti kayak di Aceh. Tahu Anda di Aceh? Nah, di Aceh itu kan untuk yang beragama Islam aja itu. Ya kan? Yang enggak agama Islam dia enggak. Ya. Bukan misalnya semua di Aceh itu agama Islam, Hindu, Buddha segala macam pakai jilbab misalnya, kan enggak kan?
yang beragama Islam saja. Ya enggak. Itu sebenarnya maksudnya itu sebenarnya itu. Ya cuma ya ada pula yang enggak setuju misalnya, ya udah dirapatkan lagi. Ah, gitulah ibaratnya. Jadi para pendiri bangsa kita itu ya, dia itu mendengar aspirasi dia, ya. Didengarnya aspirasi. Lalu dibicarakan, ya, dibicarakan. Nah, jadi ya mungkin oleh para pendiri bangsa itu kali ya mungkin ya daripada ribut-ribut kali lah, ya daripada ribut-ribut ya udah dihapus saja gitu kali ya. Nah, jadi memang itu dia ya. Kemudian yang kedua, Reni Anwar. Nah, bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Nah, ini kalau konsep negara menurut Pancasila ini itu merujuk pada seluruh sila dari Pancasila itu. Ya, merujuk pada seluruh sila dari Pancasila yang 5 sila itu. Ya, jadi dalam konsep bagaimana konsep negara menurut Pancasila. Ya, bagaimana konsep negara menurut Pancasila. Merujuk pada seluruh sila dari Pancasila itu. Kalau ini memang luas ya, kalau bagaimana konsep negara misalnya. Jadi saudara-saudara, konsep negara menurut Pancasila itu, kalau untuk lebih mudahnya itu ya dipahami dia, itu nanti kita lihat di kita lihat nanti di butir-butir Pancasila ya. Jadi kita lihat di butir-butir Pancasila, ya. Itu sila pertama itu kan ada butir-butirnya ya. Kemudian sila kedua ada butir-butirnya ya. Kemudian sila ketiga, keempat, kelima itu kan ada butir-butirnya nanti ya. Artinya perincian detilnya gitu ya, perincian detilnya ya. Itu perincian detilnya itu di situ bisa kita melihat ya. Bisa kita jabarkan dan bisa kita terapkan dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Ya. Jadi penerapan sila dari Pancasila itu yang 5 itu ya, yang 5 itu sila itu. Ya. Itu diterapkan secara keseluruhan. Ya. Jadi diterapkan secara keseluruhan. Ya, jadi bukan yang mana mau, yang mana enggak, yang suka diterapkan, yang enggak usah. Enggak bisa begitu dia ya. Jadi dia itu keseluruhan sila-sila itu ya menjadi rujukan dan menjadi panutan. Ya. Jadi enggak bisa suka-suka kita gitu maksudnya ya. Gitu dia ya. Ya karena kan udah kita sepakati itu menjadi dasar negara, itu udah menjadi ideologi negara, itu menjadi pandangan hidup berbangsa, bernegara, ya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya tentu harus dia keseluruhan itu secara bulat kita jalankan, gitu. Gitu ya. Karena ini memang agak luas dia nih, ya. Cuma kira-kira intinya begitulah, ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Pasa Karenina. Ya. Apa kendala setelah perubahan sila pertama itu? Ya. Apa kendala, misalnya setelah dirubah, ya. Berarti pertanyaan ini setelah tanggal 18 Agustus itu, ya. Setelah tanggal 18 Agustus itu, ya, itu apa kendalanya? Apa kendalanya? Ya. Ada enggak istilahnya riak-riak atau protes atau apa gitu ya? Tentu ada ya. Kalau nanti Anda baca sejarah, baca buku-buku, ya. Tentu dengan dihapuskannya apa namanya tadi, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk itu tadi ya, pemeluknya. Yang maksudnya itu tadi yang coba videonya suaranya di dulu ya, slip dulu ya, Anda ya. Jadi
kendalanya itu ada ya, dalam bentuk misalnya yang nggak setuju, yang keberatan juga setelah dihapus, ada ya. Karena memang kan faktanya begitu ya. Ya mungkin para pendiri bangsa kita itu ya, itu kan ada juga di situ tokoh-tokoh agama Islam ya, misalnya pendiri NU ya, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah ada di situ dia dari yang 10 orang itu ya, yang ikut mengusulkan dan yang lain-lain ya. Itu kan itu yang mengusulkan itu kan. Jadi ya ketika misalnya itu nggak jadi di apa namanya itu kan dijadikan menjadi final ya kan wajar saja ada yang tidak setuju kan, wajar saja, wajar. Tapi kan setelah itu dipinalkan tanggal 18 Agustus itu ya, itu para pendiri bangsa itu sepertinya ya, tapi kan kita nggak tahu hatinya gimana. Sepertinya ya sudah menyepakati sepertinya ya. Walaupun mungkin ya ada kekecewaan juga ya. Karena kan maksudnya itu seperti itu tadi ya. Jadi maksudnya ya menjalankan syariat Islam itu untuk pemeluk yang beragama Islam gitu maksudnya. Masa di luar yang beragama Islam nggak setuju? Gitu ibaratnya kan. Misalnya itu dijalankan untuk yang beragama Islam. Lalu orang luar nggak setuju. Kan agak aneh juga memang ya. Kan aneh itu kan. Tapi ya walaupun begitu ya udahlah. Ini kita musyawarahkan lagi ya, supaya apa namanya itu tidak ada protes-protes gitulah ya. Akhirnya ya ini kan apa namanya? Ya dijadikan final seperti apa yang tertera sekarang itu ya. Sampai sekarang ya. Seperti 5 sila itu yang ada di bab 4 ya, pembukaan Undang-Undang 45. Itu ya. Jadi kalau ditanya misalnya apakah ada kendala itu ada. Ya namanya kan itu tadi ya. Ya namanya kan pendapat, harapan ya. Ketika harapan itu enggak sesuai ya, kan ada aja orang misalnya ya kok bisa begitu ya. Kan gitu juga. Itu ya.